Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materinya. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi if atau fungsi logika. Yang akan kita pelajari kali ini adalah if tunggal dan if majmuk. Nah, kapan fungsi if ini dipakai? Sebagai contoh langsung aja. Ini ada sebuah tabel yang harus kita kerjakan. Tabel ini cuma ada kode 101 dan 102. Kita harus mengeluarkan nama barang dan mengeluarkan harga berdasarkan keterangan yang ada di bagian bawah ini. Nah, jadi ketika kodenya 101, maka nama barangnya adalah keyboard dan harganya adalah 50.000. Untuk 102, nama barangnya adalah hard disk dan harganya adalah 550.000. Oke. Rumusnya akan kita pakai adalah rumus if. Jadi kalau kita buka rumusnya sama dengan if kurung buka. Nah, isinya ada logical test, value if true, dan value if false. Fungsi if, komponen rumusnya ada 3, logical test, value if true, dan value if false. Nah, bagaimana untuk mempelajari rumus ini? Oke, ini sudah saya siapkan. Ketika kita belajar fungsi logika, ketemu rumus if, isinya adalah logical test, value if true, dan value if false. Mudahnya, ketika kita ketemu logical test, maka di sini kita akan melakukan yang namanya itu adalah uji logika. Ketika ketemu value if true, maka artinya adalah nilai benar. Artinya ketika logika yang kita masukkan di sini tadi benar, maka yang keluar adalah value if true, nilai benar. Tapi ketika yang kita masukkan, data yang kita masukkan tidak sesuai dengan uji logika, maka nanti yang muncul adalah nilai salah. Nah, uji logika itu seperti apa? Uji logika itu kita nanti akan melakukan 3 hal, yakni klik, terus tanda, terus apa pembandingnya. Nah, yang diklik apa? Klik alamat sel. Tandanya apa? Tanda bisa tanda sama dengan, ya saya ulang lagi, untuk tanda bisa pakai tanda sama dengan, mungkin lebih besar, mungkin lebih kecil, mungkin lebih besar sama dengan, mungkin lebih kecil sama dengan, dan seterusnya. Nah, kapan kita pakai sama dengan, kapan pakai lebih besar, lebih kecil, silakan nanti dilihat di keterangan. Misalkan untuk kasus ini, saya ingin membaca kode yang ada di alamat sel. Apakah kode itu sama dengan 101 atau tidak? Nah, berarti di sini kasusnya adalah menyamakan. Maka tanda yang kita pakai adalah sama dengan. Misalkan yang sebelah kanan sini, jika besar nilai 50 ke atas. Nah, berarti di sini saya ingin menguji, saya ingin melakukan uji logika, apakah data itu lebih besar dari 50 atau lebih kecil dari 50, maka tanda yang saya pakai di sini adalah bisa lebih besar atau lebih kecil. Ya. Nah, klik sudah. Ini klik alamat sel yang akan kita lihat. Tanda sudah. Apanya apa di sini? Kita bisa memanfaatkan atau memasukkan apa yang ingin kita bandingkan. Misal, ketika saya ngeklik alamat sel B12, saya klik alamat sel B12, maka saya ingin membaca apa? Berarti tentunya yang ingin saya baca atau yang ingin saya bandingkan adalah apakah dia isinya 101 atau 102. Ya, nanti akan lebih jelas kalau kita sudah praktek. Ya, jadi uji logika ini kita akan melakukan uji logika ini komponennya ada 3. Klik alamat sel,
kasih tanda, terus kita bandingkan dengan apa. Oke ya. Nah sekarang kita coba fungsi if nama barang. Nah rumus dasarnya sama dengan if kurung buka logical test ya. Kita ngerjakan logical test dulu. Untuk mengerjakan logical test ada 3 hal yang kita lakukan. Klik tanda apa. Nah yang diklik apa? Klik alamat sel yang mau diuji. Kalau sudah, sekarang tandanya pakai apa? Pakai sama dengan. Sekarang kita bandingkan dengan apa? Saya ingin menguji alamat B12 itu isinya apa? Saya uji misalkan pakai 101. Pakai yang lain apa? Bisa pakai 102. Jadi kemungkinannya di sini bisa 101 atau 102. Karena 101 atau 102 itu yang akan kita uji, yang akan kita bandingkan dengan alamat sel B12. Nah, untuk contoh pertama saya pakai 101. Nah, 3 komponen sudah, klik tanda apa sudah, maka saya tutup dengan titik koma. Klik. Nah, sekarang yang tebal adalah value if true. Value true itu apa? Nilai jika benar. Artinya jika yang saya klik tadi benar-benar 101, maka untuk nama barang muncul apa? Muncul keyboard. Nah, saya tuliskan di sini keyboard. Nah, karena ini berupa teks, maka keyboard harus diapit tanda petik. Ya, sekali lagi karena ini teks, maka diapit tanda petik. Nah, selanjutnya kalau sudah value-nya titik koma lagi. Nah, sekarang value if false. Value if false-nya adalah nilai jika salah. Nah, berarti jika logikanya tidak terpenuhi, saat logika tadi kan B12 sama dengan 101. Kalau dia 101 berarti kan terpenuhi, muncul keyboard. Nah, jika tidak terpenuhi berarti muncul value if false. Value if false-nya apa? Berarti selain keyboard maka akan muncul hard disk. Nah, kalau sudah kurung tutup, enter. Nah, ini jawabannya. Nah, sekarang kita lihat cara baca rumus ini adalah if jika B12 sama dengan 101 maka muncul keyboard, jika tidak muncul hard disk. Nah, sekarang kita uji. Misalkan saya uji baris yang ini. If B17, jika B17 sama dengan 101, nah ini kebetulan kan B17 isinya juga 101, maka yang muncul adalah keyboard. Ya, di value false-nya diabaikan atau tidak dikerjakan. Ya, jadi karena sudah ketemu jawaban benar. Nah, misal baris berikutnya, if B18 sama dengan 101, ternyata B18 ini adalah 102, maka jawabannya bukan value if true tapi value if false, maka yang muncul adalah hard disk-nya. Ini untuk if yang pertama. Sekarang untuk harga sama dengan if kurung buka logical test, klik tanda sama dengan apanya saya isi 101. Kenapa 101 tidak pakai tanda petik? Karena 101 adalah angka, jadi tidak usah tanda petik. Oke, titik koma, value if true, jika dia 101 maka 50.000. Nah, nulis 50.000 cukup angkanya saja, tidak pakai tanda petik, tidak pakai RP, tidak pakai titik koma. Kemudian value false jika tidak, berarti jika bukan 50.000, jika bukan 101 berarti kan dia 102, berarti nilainya adalah 550.000 tanpa tanda petik, tanpa RP, tanpa titik koma. Udah, kurung tutup, enter. Nah, ini jawabannya. Jadi ketika 101 keyboard 5.000, 102 hadis 500. Nah, terus gimana cara ngasih RP? Ini tinggal disorot saja di menu home, di sini
kategorinya bisa diubah ke currency biar muncul FP, atau bisa juga ke counting ya, jadi pilihannya 2 if. Oke, ini untuk if yang pertama. Contoh yang lain, yang kedua, keterangannya gini, jika nilai 50 ke atas maka lulus, jika di bawahnya 49 maka tidak lulus. Nah, berarti sama dengan jika, berarti if. Ketemu logical test. Logical test apa? Klik tanda apa? Nah, berarti yang diklik adalah alamat sel yang mau dilihat ya. Tanda lebih besar dari nilai 50 ke atas, berarti lebih besar dari 50, berarti tandanya lebih besar dari 50. Berarti apanya, pembandingnya adalah 50 ya. Oke, kalau sudah, value-nya apa? Maka lulus, karena teks hati-hati harus pakai tanda petik. Value false, jika tidak maka tidak lulus. Oke, kalau sudah, kurung tutup, enter. Nah, akhirnya dapat hasil seperti ini. Jika nilai di atas 50 maka dia lulus. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan ini, 50 ikut lulus apa enggak? Nah, mestinya kalau lihat dari sini, jika besar nilai 50 ke atas berarti 50-nya mestinya ikut lulus. Nah, berarti caranya gimana? Rumusnya saya edit di sini, F12 lebih dari sama dengan. Nah, jadi dikasih tambahan tanda sama dengan. Kalau sudah, copy ke bawah. Nah, sama kayak yang ini tadi cara bacanya. Di cara bacanya sini juga, if jika F12 lebih dari sama dengan 50 maka lulus, jika tidak maka tidak lulus. Nah, ini ketiga contoh pengerjaan yang telah dikerjakan tadi adalah fungsi if tunggal. Cirinya apa? Kalau cuma ada satu if dalam satu pengerjaan, nah ini kan cuma ada satu if, nah maka disebut if tunggal. Ciri lainnya, keterangannya cuma ada 2. Nah, jadi kalau ada 2 keterangan, kita minimal pakai satu if saja atau if tunggal. Nah, terus sekarang kalau keterangannya lebih dari 2 gimana? Namanya adalah if majmuk. Sebagai contoh ini ada 3 keterangan. Oke, kalau tadi kan 2 keterangan berarti minimal 1 if. Nah, berarti kalau 3 keterangan minimal 2 if. Kalau ada 5 keterangan berarti minimal pakai 4 if. Jadi 5 dikurangi 1 tinggal 4 if. Nah, polanya gimana? Mirip ya. Jadi kalau fungsi logika atau if tunggal itu misalkan if sama dengan if, logical test, value true, value false. Misalkan saya persingkat gitu ya, if logical test saya anggap x, value true y, value false z. Jadi penulisannya biar lebih mudah, ini untuk satu buah if ya. Nah, jadi misalkan saya ingin 2 if, maka polanya nanti sama dengan if x atau logical test titik koma y atau value true titik koma. Nah, z nya diganti dengan if yang kedua. Ketika if dikurung buka maka ketemu logical test lagi, ketemu x titik koma, ketemu y value true. Nah, baru terakhir z value false. Kurung bukanya 2, 1, 2, maka kurung tutupnya harus 2 ya. Jadi kalau 2 if, logical test, value true, z nya diganti dengan if yang kedua. Isinya if ada logical test, value true. Nah, karena if yang terakhir maka z nya ditulis di sini. Jadi misalkan ada 4 if. Kalau 4 if rumusnya gimana? Sama dengan if x titik koma y titik koma if yang kedua titik koma x titik koma y titik koma if yang ketiga titik koma x titik koma y titik koma if yang keempat,
yang terakhir ya. Nah, karena yang terakhir berarti X, titik koma Y, titik koma Z. Karena yang keempat. Kurung buka ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kurung tutupnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Setiap ketemu X berarti logical test. Kalau logical test berarti klik tanda apa? Berarti komponennya nanti ada 3. Klik alamat sel, tanda bisa sama dengan lebih besar lebih kecil. Nah, terus kita bandingkan dengan apa? Ya. Oke, contoh sini. Ada tabel, ada 3 kondisi, berarti minimal pakai 2 if. Ya, saya contohkan ada 3 kondisi minimal pakai 2 if. Yang pertama sama dengan if kurung buka logical test. Logical test isinya ada 3. Uji logika, logical test isinya ada 3. Klik yang dipilih apa? Kode. Tandanya apa? Sama dengan apa? Saya isi 101. Ya, 101. Nah, kalau 101 nama barangnya adalah keyboard. Saya ulang, kalau 101 nama barangnya adalah keyboard. Nah, ini kan sudah X, Y. Sekali lagi, ini contoh pakai 2 buah if. Ini sudah X, Y. Sekarang Z-nya saya isi dengan if lagi. Nah, berarti if lagi, begitu saya kurung buka. Nah, sekarang ketemu logical test lagi. Logical testnya apa? Berarti ada 3. Klik tanda. Kalau tadi 101 kan sudah, berarti sekarang saya uji yang 102. Kalau 102 berarti nama barangnya apa? Nama barangnya adalah hard disk. Titik koma. Nah, value for-nya apa? Karena ada 2 if, maka Z-nya value for-nya dimasukkan ke if yang kedua. Berarti apa? Kalau bukan keyboard, bukan hard disk, maka CPU. Nah, kurung bukanya 2, kurung tutupnya juga 2. Enter. Nah, cara bacanya sama. Jika B32 sama dengan 101, maka muncul keyboard. Jika B32 sama dengan 102, maka muncul hard disk. Jika tidak, maka CPU. Jadi if-nya ada 2. Oke. Ya, coba untuk yang harga sama dengan if kurung buka logical test, klik tanda sama dengan apanya saya isi 101. Untuk value itu pertama 101 berarti 50.000. If yang kedua klik tanda 102. Kalau 102 maka 550.000. Yang terakhir 2 juta. Oke, lagi karena ini angka tidak usah tanda petik, tidak usah titik koma, tulis angkanya saja. Kurung buka 2, kurung tutupnya 2. Karena tadi saya cuma ngasih 1, maka muncul peringatan ini. Nah, ini kalau diperhatikan dia dikoreksikan kurung tutupnya jadi 2. Kalau setuju kita yes. Nah, kurung tutupnya jadi 2. Oke, ini saya copy ke bawah. Nah, terus kategori counting. Nah, yang berikutnya ini mirip ya sama ini tadi, ada 3 kondisi berarti minimal pakai 2 if. Cuma di sini saya harus menerjemahkan ulang. Misal besar nilai 60 sampai 100, berarti saya anggap X lebih dari 60. Yang saya masukkan di uji logika nanti lebih dari 60. 45 sampai 60 saya anggap aja X lebih dari 45. Nah, berikutnya X kurang dari 45. Nah, jadi keterangan ini saya terjemahkan ulang menjadi 60 sampai 100 lebih dari 60. 45 sampai 60 lebih dari 45. 0 sampai 45 kurang dari 45. Nah, oke, sekarang kita kerjakan. Ada 3 kondisi minimal pakai 2 if sama dengan if. Logical test isinya ada 3. Klik
tandanya saya pakai ini ya, lebih dari 60. Jika dia lebih dari 60 maka lulus ya. Value if false diisi if lagi, kurung buka. Nah, ketemu logical test, klik tanda setelah 60 apa 45. Kalau dia lebih dari 45 maka hampir lulus. Nah, yang terakhir Z nya atau value false nya kita isikan tidak lulus, kurung buka 2, kurung tutupnya 2. Nah, oke, selesai untuk if majmuk. Jadi sekali lagi, if tunggal itu kalau dalam satu sel atau dalam satu rumus cuma ada satu buah if. Biasanya dari keterangan sini ya, kalau keterangannya ada 2 minimal satu if. Berarti kalau keterangannya 2 namanya if tunggal. Tapi kalau keterangannya lebih dari 2 maka nanti akan lebih dari satu if. Misalkan contoh ini ada 2 if. Nah, berarti ada 3 kondisi, minimal pakai 2 buah if. Cara bacanya gimana? Sama ya. Misalkan ini if B32, jika B32 sama dengan 101 maka muncul 50.000. Jika B32 sama dengan 102 maka muncul 550.000. Jika tidak muncul 2 juta. Oke, sampai sini dulu untuk materi if tunggal dan if majmuk. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.